Yohanes 17 nomor 3 tertulis, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Elohim satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang diutus oleh Elohim. Berarti kalau di dalam Islam, la ilaha illallah wa Yesus Rasulullah. Itu jelas. Nah, pondasi dasar ini tidak menjadi dasar berdirinya agama Kristen. Yang menjadi pondasi berdirinya agama Kristen adalah matinya anak Elohim di atas tiang salib menebus dosa-dosa orang Roma. Itu dasar pijakan berdirinya Kristen, pondasinya. Bukan kemudian sebagai pengutus. Di dalam kajian Yesus sebagai guru, sebagai rabi kepada murid-muridnya Bani Israel, Yesus memiliki kurikulum. Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Segala kurikulum, segala firman, segala aturan, segala ketentuan, ketetapan, perintah dan larangan Tuhan yang diberikan Tuhan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka Bani Israel, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti menurut Yesus yang adalah seorang rabi, memproklamirkan dan memperkenalkan para pengikutnya bahwa pengikutnya telah menerima segala pengajaran. Ending setelah mereka menerima pengajaran dari sang guru Yesus, mereka yakin dan percaya dengan benar guru mereka adalah rasul utusan Tuhan. Lalu bagaimana dengan sang guru, sang rabi, sang Yesus? Siapa dirinya menurut Yesus? Yesus mengatakan, muridku mengakui aku adalah utusan. Dan memang kesaksianku, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mujizat yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan mujizat itulah yang telah bersaksi dan yang telah kulakukan hari ini, dan bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya setelah menerima pengajaran dari dosen Yesus, mengakui bahwa dosen ini adalah Rasulullah. Kemudian sang dosen pun mempersaksikan di hadapan mereka bahwa dirinya adalah Rasulullah. Ini konsep, ini pondasi keselamatan untuk murid-murid Yesus dan Yesus. Bagaimana dengan Kristen? Beda. Yesus adalah Yesus adalah Theos yang datang ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan kemudian dia mengambil rupa hamba dan menjadi taat seperti manusia, bahkan sampai mati di atas tiang salib, lalu kemudian dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Beda pondasi. Beda karakter pengajaran, beda rasa pengajaran, namun kemudian menggunakan dua tokoh yang satu namanya sama, tetapi oknumnya berbeda. Demikian. Iya Bang, terima kasih. Sepertinya memang dalam pemahaman kita berbeda ya kan. Tapi ya itu wajar lah karena dasar-dasar kitab kita juga kan beda. Tapi saya mau menjelaskan sedikit tentang antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama memang ada disebut anak-anak Allah. Cuman itu belum menjadi patokan atau dasar bagi orang-orang zaman sekarang ini supaya dia menjadi anak Allah. Nah, tapi dalam perjanjian baru itu udah dipatokkan, udah dijadikan dasar bagaimana orang-orang di zaman sekarang ini bisa menjadi anak Allah. Karena kan jelas dikatakan dalam kitab Galatia, ya kan? Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi iman di dalam Yesus Kristus itulah yang menjadikan orang-orang di zaman ini hidup sebagai anak Allah. Nah, ketika dia anak Allah, dia harus belajar ketetapan-ketetapan Allah untuk menjadikannya muridnya Yesus Kristus ataupun muridnya Tuhan Yesus. Nah, sebagai murid inilah kadang banyak orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda, sehingga kadang ada orang
Kristen ini katanya kalau mau percaya pada Tuhan cukup harus berdoa aja. Oh, cukup hanya dibaptis saja. Jadi atau yang lainnya. Jadi ada banyak pandangan-pandangan sehingga dalam kekristenan ini ada banyak aliran gitu kan. Ada banyak denominasi. Tapi kalau saya sendiri memahaminya, pemahaman tentang keselamatan itu bisa kita akui atau pastikan itu ada dalam jalurnya Tritunggal atau Trinitas. Karena apa? Karena konsep ketuhanan itu di situ jelas dinyatakan bahwa Allah itu sesungguhnya merupakan satu hakikat. Tetapi dia menjadi tiga pribadi karena mempunyai peran-peran yang berbeda. Perannya yang berbeda itu juga bisa dijelaskan ketika kita melihat dalam kitab Yohanes bahwa peran Bapa di dalam perjanjian baru, ia sebagai yang mengutus Yesus yang adalah firman menjadi manusia, dan Yesus itu adalah pribadi yang mengerjakan hal-hal yang disampaikan Allah kepadanya. Sederhananya gitu dia Bang. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan sepertinya dalam saya dan Abang memahami apa yang ada dalam kitab-kitab Kristen gitu dia Bang. Oke, baik. Jadi kerangka berpikirnya dan rumusan masalahnya itu begini. Elohim dengan Theos itu berbeda. Itu rumusan pertama. Rumusan kedua, anak-anak Elohim dan anak-anak Theos itu juga adalah sesuatu yang berbeda. Pengajaran Elohim dan pengajaran Theos itu berbeda. Kemudian hakikat daripada Elohim dan hakikat Theos itu juga berbeda. Sehingga ketimpangan yang terjadi ketika kemudian Elohim dan Theos disatu padukan, anak-anak Elohim dan konsep anak-anak Theos juga disatu padukan, begitu juga dengan pengajarannya. Maka yang hadir kemudian pada saat itu adalah kerancuhan yang terjadi, menjadikan penganut agama Kristen itu berpijak kepada satu konsep yang tidak berlandaskan kepada kerangka berpikir secara ilmiah. Satu hal yang disebut Elohim itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi. Sedangkan Theos itu adalah dewa-dewa. Dewa-dewa yang kemudian dipercayai oleh orang Roma, orang Yunani, orang Mesir, orang India. Nah, kemudian yang lupa untuk dirumuskan oleh orang Kristen ketika membuat kerangka keagamaan adalah anak-anak Elohim adalah orang-orang yang berserah diri tunduk kepada perintah-perintah Tuhan yang didatangkan melalui nabi-nabi mereka. Seperti tunduk kepada aturan-aturan Tuhan yang ada di dalam kitab Tanakh. Sedangkan penganut Theos, anak-anak Theos adalah anak-anak halusinasi, anak-anak yang suka berangan-angan, anak-anak yang hanya didoktrin dan didogma oleh nenek-nenek moyang mereka penyembah dewa Hercules, dewa Attis, Horus, dan juga Zeus. Itu sebelum ada Kristen nih, ini belum ada Katolik, belum. Kita baru menjelaskan tentang kerangka awal dulu. Kemudian yang dimaksud anak-anak Theos itu tadi, sedangkan yang dimaksud dengan anak Elohim itu tadi, yang taat kepada kitab Tanakh, dan anak-anak Theos yang taat kepada pengajaran penyembahan kepada dewa-dewa. Itu anak-anak Theos. Lalu kemudian Kristen hadir, mencoba untuk memadukan antara ajaran Elohim dengan ajaran penganut Theos. Sehingga apa yang muncul? Kebingungan. Masuk ke Indonesia ajaran itu semakin kacau. Contoh, saya ambil satu data. Kalau saya bertanya kepada saudara, pasti ada kekacauan di sana.
Kekacauannya bukan hanya dalam kekacauan berpikir, bukan. Kekacauan konsep dan amburadulnya kemudian kepercayaan dan tidak memiliki pondasi kuat. 1 Korintus 8 nomor 6. Saya ingin tanya dulu kepada saudara. Menurut saudara, apakah Allah itu satu? Ya, setuju Bang, Allah itu Esa. Oke. Apakah Tuhan itu satu? Ya, setuju juga Allah itu satu. Apakah Allah dan Tuhan itu sama? Ya, dalam satu posisi ya sama, tapi dalam penjelasan lain juga bisa berbeda. Gitu ya. Tengoklah kan, tidak salah yang saya katakan, akan melahirkan kerancuhan dan keamburadulan kepercayaan. Saya bacakan 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Allah, yaitu Bapa. Berarti Yesus ini bukan Allah. Karena cuma ada satu Allah, yaitu Bapa. Kemudian, dan kita memiliki satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Berarti Tuhan itu bukan Allah. Karena Tuhan itu cuma satu, yaitu Yesus doang. Dan cuma ada satu Allah, yaitu Bapa doang. Kalau Yesus ikut bergabung menjadi Bapa, berarti Allah itu menjadi dua. Kalau Bapa bergabung menjadi Tuhan, berarti Tuhan itu ada dua. Sedangkan Tuhan hanya satu, yaitu Yesus, dan Allah hanya satu, yaitu Bapa. Antara Bapa dan Yesus itu masing-masing berdiri. Satu adalah Allah, satu adalah Tuhan. Gak boleh bercampur aduk. Ibarat bensin dan air. Hanya ada satu botol bensin, yaitu yang dipakai motor. Hanya ada 1 liter air, yaitu yang diminum oleh Pak Bom-Bom. Tidak bisa kemudian dijadikan menjadi satu. Makanya pada prinsipnya, Yesus yang bukan Allah dan Bapa yang bukan Tuhan tidak bisa kemudian bersatu. Contoh, apakah Yesus nete? Nete. Apakah Bapa nete? Enggak. Apakah Bapa itu pencipta? Pencipta. Apakah Yesus pencipta? Bukan. Apakah Bapa bisa mati? Tidak. Apakah Yesus bisa mati? Bisa. Nah, inilah kerancuhan yang dihadirkan kemudian dan dipertontonkan oleh orang Kristen yang tidak pernah tersentuh oleh mimbar gereja dikarenakan pendeta pastor hanya sibuk untuk mencari keuntungan pribadi, sedangkan jemaat hanya sibuk manggut-manggut dan bertepuk tangan. Ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh saudara-saudara saya Kristen. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Satu, Roh Kudus gak boleh masuk, gak boleh. Keluar, di luar, Roh Kudus kamu di luar. Yesus pun jangan masuk. Yesus duduk aja di kursi situ, gak boleh. Nah, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Bapa gak boleh ikut-ikutan dong. Roh Kudus apalagi gak boleh. Jadi gimana? Sekarang yang mana yang Kristen sembah? Allah atau Tuhan? Tuhan yang satu Yesus, Allah yang satu Bapa. Yang mana yang Anda tuhankan? Maka muncul kemudian pemikiran-pemikiran tahayul, khurafat, penyembah-penyembah togut, mencampur adukan antara Yesus dan Bapa, lantas kemudian dicampur bumbu sedikit Roh Kudus. Jadilah Trinitas, jadilah Tritunggal. Konsep ini hanya dianut oleh agama paganism, polytheism. Silakan Anda buktikan kalau apa yang saya uraikan ini adalah keliru. Hanya ada satu Tuhan bagi Kristen, yaitu Yesus. Dan hanya ada satu Allah bagi Kristen, yaitu Bapa. Nanti akan semakin bingung kalau saya bertanya, Allah dan Tuhan bedanya apa? Saya kira begitu, saudara silakan. semua. Silakan. Shalom, apa kabar saudara semua? Saya baik. Boleh saya tanggapi? Boleh, silakan. Kalau Bang Adi gimana, Bang Adi? Ya, silakan Bang. Silakan Saudara Rames. Jadi dari tadi Bang Suma membawa bahwa ayat yang mengatakan bukan setiap orang yang memanggil Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah, di sana sudah jelas bahwa iman itu bukan hanya sebatas ucapan saja,
Tapi iman karena perbuatan, iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati, seperti itu saudara. Nah itu, tapi bukan berarti percaya kepada Yesus itu tidak masuk kepada kerajaan surga ya. Itu saudara bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa, tidak seorang pun, saya garis bawahi, tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Ya, itu perlu Anda garis bawahi itu. Terus ada banyak ayat lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu di Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Dialah kebangkitan dan hidup itu. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan masih banyak hal, masih banyak apalagi ayat lagi ya. Tapi oke lah, saya rasa itu cukup. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, apakah ini cuma perkataan atau ada bukti nyata di sana? Nah, dari mulai Yahudi kita tahu bahwa salah satu tokoh ya, bukan satu-satunya, salah satu tokoh, yaitu Nabi besar Elia, itu sudah terangkat ke surga dan sampai saat ini jasadnya tidak ada di bumi. Itu satu tokoh. Yang tokoh kedua dari perjanjian baru, yaitu Yesus. Ya, itu sudah terangkat ke surga juga. Yang apa itu Nabi Elia tercatat di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Dan Yesus tercatat di Lukas 24 ayat 15, di Markus 16 19. Itu dia terangkat ke surga dan sampai saat ini jasadnya tidak ada di bumi. Nah, pertanyaan saya, yang membawa wahyu terus sahabat-sahabatnya sampai zaman sahabat-sahabatnya dan seterusnya, adakah yang sudah terangkat? Kalau ada dalilnya di mana, saya minta. Terima kasih. Oke, ya menarik ya yang Anda uraikan ini. Yang pertama, Yesus itu adalah jalan, kebenaran, hidup. Masya Allah. Terima kasih Anda sudah mengakui Yesus itu jalan. Dengan demikian, sebagai jalan dia sudah pasti bukan yang mati tergantung di atas salib. Kalau jalan mati hancur, tol berantakan, orang nggak bisa sampai ke tujuan. Kalau jembatannya, jalannya rusak. Kemudian Anda menyinggung Elia. Elia kalau Anda baca di dalam kitab 1 Raja-Raja 18, dari data nomor 41 sampai 46, Elia itu adalah orang yang sangat taat, beribadah kepada Elohim, sujud di dalam menyembah. Di dalam kemudian bencana seperti apapun, beliau tetap khusyuk menjalankan ketaatan doa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Beliau sujud dalam beribadah, beliau kemudian berbungkuk ke tanah untuk kemudian menyimpan wajahnya di antara kedua lututnya supaya dia, si Elia ini, menghibah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Rupa-rupanya orang yang kemudian sujud beribadah, bertekun di dalam berdoa kepada pencipta langit dan bumi bisa naik ke langit. Begitu juga Yesus. Artinya apa yang dipraktekkan hari ini oleh orang Islam sudah ada lebih dulu yang menjadi contoh dan orang-orang ini terangkat ke langit. Sekarang zaman modern, sudah ada pilot, sudah ada rudal, ya. Tapi belum ada penyembah Yesus yang naik ke langit ke surga. Belum. Belum ada orang yang nyanyi-nyanyi hari Minggu itu naik ke surga. Tapi kalau orang yang sujud, memohon kepada yang memiliki langit dan bumi, sudah ada contohnya. Itu satu. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, kalau Anda mengaku Yesus itu adalah jalan, mustahil Anda menjadi Kristen. Karena jalan yang ditunjukkan oleh Yesus bukan ke gereja. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus itu adalah ke sinagoge, ibadah Sabat, kitabnya Tanak, menyembah kepada Elohim, tidak menyembah kepada anak Maria bernama Kristus. Kalau Anda mengikuti jalan Yesus, mustahil Anda jadi Kristen, saudara. Anda pasti menjadi praktisi Torah. Kalau Anda menjadi praktisi Torah, Anda bersunat, Anda nggak makan babi, Anda nggak makan anjing, Anda tidak minum khamar, Anda tidak ke gereja, Anda tidak Kristen. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Jangankan Bani Israel, kepada iblis aja Yesus ajarkan, Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Elohim saja. Sedangkan Kristen adalah satu kekuatan kelompok anak keturunan Adam yang mencoba untuk memblokade pencipta langit dan bumi, yaitu Elohim, agar bukan dia saja yang Tuhan, tetapi Kristus juga Tuhan. Jadi kekuatan yang digalang oleh anak keturunan Adam separuh, yaitu Kristen, berkongkong-kongkong mereka untuk menyatukan kekuatan, mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan melantik anak manusia yang bernama Kristus itu sebagai Tuhan. Mengangkat derajatnya sehakikat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini hanya disifati oleh penganut ajaran setan. Pencipta langit dan bumi itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Mau dia manusia yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa kedua-duanya. Mau dia yang membangkitkan orang mati, sapi mati, kambing mati, ular mati, kucing mati. Mau dia yang bersunat pada hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Mau dia yang membuka mata orang melihat, orang buta, orang tuli, orang bisu, orang conge, orang sumbing. Tidak ada peduli. Kekuatan pencipta langit dan bumi tidak akan pernah bisa diseterai oleh manusia. Meskipun namanya Kristus, Krastas, Spertus, Andrianus, tak ada manusia yang bisa setara dengan itu. Dan lagi-lagi Yesus mempersaksikan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim. Satu-satunya. Tak ada yang lain. Kamu Yesus gimana? Masa kamu enggak? Enggak. Aku hanya utusan. Titik. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Aku Mesias, aku utusan, aku Rasul besar, aku Nabi besar. Tapi bagi Bani Israel doang. Jangan ditambah-tambahin, apalagi diangkat menjadi Tuhan. Jangan. Jadi itu posisinya itu di situ, saudaraku. Jadi kalau kita berbicara mengenai keselamatan, maka poin yang diberikan kepada manusia oleh para nabi adalah mengimani Yesus yang lahir tanpa ayah, yang diberikan hikmat penginjilan kepada Bani Israel hanya sebagai rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Titik. Percaya kepada keadaan itu, kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim dan mengenal aku sebagai utusan Elohim. Baru bisa mendapatkan hidup kekal. Ya mungkin Islam kagak, tetapi yang mau menghidupi dirinya hidup kekal menurut Yesus, percaya kepada dirinya sebagai utusan Tuhan dan percaya Tuhan Elohim satu-satunya Tuhan. Selesai. Itu kata Yesus. Kalau ada yang melebih-lebihkan itu berarti itu sudah penyesat. Silakan. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Tadi saudara mengatakan bahwa Elia taat karena dia taat khusyuk kepada Tuhannya. Nah, Anda juga mengatakan Yesus karena dia adalah jalan kebenaran, ya kan? Nah, apakah Tuhan Bapa tidak tahu kalau Yesus ini disembah sama orang, kok dia terangkat ke langit? Nah, tadi saya bertanya kepada saudara, seharusnya saudara tunjukkan kepada saya dong. Ya kan? Dalilnya di saudara bagaimana untuk menguatkan keimanan kita semua seperti itu. Nah, seharusnya saudara tunjukkan. Nah, oke lah, kita bergeser lagi ke tempat. Menurut saudara saya tempat beribadah. Nah, itu saudara mungkin tidak sempat membaca di Yohanes 4 ya. Yohanes pasal 4. Itu sama seperti yang dikatakan oleh perempuan Samaria yang ketemu Yesus di sumur itu, yaitu di ayat 20-nya ya. Itu perkataan Bang Suma sama seperti itu. Nah, ini padahal Yesus sudah berkata bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi bukan bertempat lagi. Nah, tapi saya rasa mungkin saudara tidak membaca hal ini. Nah, kita bergeser lagi kepada Bani Israel yang tadi Bang Suma sempat bawa, yaitu Yesus diutus hanya untuk Bani Israel.
Ya iya, pada saat itu Yesus kan bukan turunnya di Indonesia, tapi turunnya di Israel. Kalau Yesus diutus untuk semua bangsa kan dia harus di mana-mana nih. Dia harus habis lahir di Israel, lahir lagi di bangsa yang lain. Kan kacau jadinya. Jadi kita berbicara sesuai fakta yang ada ya. Akan tetapi ada satu perintah, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nanti akan Bang Suma bilang, oh saya ini pengikut Kristus, saya pengikut Yesus yang sejati karena saya sunat. Sedangkan Bang Suma lupa kalau Yesus juga dibaptis. Dan perintahnya, seandainya kalau dia mengatakan pergilah sunatlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Kristen akan mengikuti itu. Terima kasih. Oke, baik. Inilah yang saya katakan bahwa kerangka berpikir dan kemudian pengajaran Yesus itu menjadi kacau karena Kristen ini adalah kelompok yang ingin mendudukkan Yesus itu sebagai tokoh, sehingga semua aturan yang Yesus sampaikan itu ditabrak. Saya kasih minimal 2. Yang pertama, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah ke domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu yang pertama. Dikuatkan pengakuan Yesus sendiri. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dikuatkan lagi doanya Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk mereka Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada mereka domba-domba Israel, orang-orang pilihannya Yesus, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti akan ada penyesat yang datang kepada murid Yesus, mengaku Yesus Kristus, dan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengikut Kristus, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Inilah yang diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Inilah yang diwaspadai. Penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Bertentangan terhadap pengajaran Yesus yang dia berkata, murid-muridnya melarang, Yesus melarang murid-muridnya ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, melainkan hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tiba-tiba ada yang mengaku Yesus Kristus keluar dari kubur dan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu adalah dua oknum yang berbeda yang Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Jadi di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ini ucapan Yesus kepada pihak kedua muridnya. Kristen adalah pihak kelima. Siapa pihak ketiganya? Kristus palsu. Siapa pihak keempatnya? Yaitu nabi palsu. Siapa pihak kelimanya? Pengikut-pengikut nabi palsu yang menerima pengajaran dari si Kristus palsu. Jadi Yesus pihak pertama, Bani Israel muridnya, murid-murid pilihan adalah pihak kedua, kemudian Yesus palsu pihak ketiga, kemudian si Yesus palsu ini menunjuk rasulnya, menunjuk nabinya pihak keempat, dan nabinya kemudian memanggil semua bangsa menjadi pengikutnya. Pengikutnya ini adalah pihak kelima. Kristen pihak kelima, Paulus pihak keempat. Kristus yang datang kepada Paulus mengaku akulah Kristus yang kau aniaya adalah pihak ketiga. Dan murid-murid Yesus Bani Israel adalah pihak kedua, Yesus sendiri pihak pertama. Pihak pertama Yesus berkata kepada pihak kedua muridnya, waspadalah kepada penyesat. Pihak ketiga,
penyesat yaitu pihak ketiga mengaku Yesus Kristus. Nah, di mana Yesus menyinggung pihak keempat? Di dalam Matius 24 yang sama, data nomor 24. Sebab pihak-pihak ketiga Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu, tuh disebut di situ. Dan nabi-nabi palsu akan datang, akan banyak melakukan mukjizat dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau Anda sehari ini membawa nama Yesus, yang Anda bawa itu bukan nabi rasulnya Bani Israel, yaitu anak Maria, bukan, tapi Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Itulah yang Anda ikuti. Nah, karena kita berbicara mengenai jaminan keselamatan, yang Anda ikuti ini yaitu Yesus Kristus yang Anda kemudian bernubuat mengusir setan, kemudian bermujizat pakai namanya. Ketika nanti di hari kebangkitan Anda dipertemukan dengan Yesus yang asli, Yesus yang asli menyangkal, aku tidak mengenal kalian. Yang kalian ikuti itu adalah si palsu, yang dulu murid-muridku aku minta mereka waspada kepadanya, tapi ternyata kalian yang terperangkap di dalamnya. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Demikian. Terima kasih Bang Suma. Bang Suma, saya tidak tahu, mungkin lupa atau bagaimana, tapi Bang Suma tidak menjawab setiap apa yang saya tanyakan. Oh, ada pertanyaan. Sorry, silakan. Pertanyaannya apa? Ya, tapi tidak masalah, saya selesaikan dulu ya. Nanti saya ulang pertanyaan saya. Oke. Nah, saya tahu Bang Suma akan melarikan ini kepada bahwa rasul palsu itu adalah seorang rasul, yaitu Paulus. Saya tahu itu. Jadi walaupun Bang Suma belum sempat sampaikan, tapi saya udah bisa terka ini jatuhnya kemana. Nah, oke, saya akan tunjukkan kepada saudara saya ya. Kita harus tahu bahwa kitab Kisah Para Rasul itu bukan ditulis oleh Paulus, ya, tapi ditulis oleh Lukas. Nah, bagaimana mungkin seseorang yang apabila dia palsu dan tidak diakui disahkan oleh rasul-rasul yang lain, mana mungkin mereka menulis tentang dia? Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul itu waktu pertama kali itu di Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-58, ya kan? Itu di sana kita bisa lihat bahwa Paulus itu awalnya Saulus, dia adalah orang yang jahat. Jadi dia dulunya sebelum bertobat dia adalah orang yang jahat. Tapi kita bisa lihat pertobatannya dia di Kisah Para Rasul 9. Masih di kitab yang sama, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Nah, itu dia bertobat. Akhirnya dia bersama ini Barnabas. Itu di Kisah Para Rasul 19 ayat 19 sampai 30. Ya. Nah, dan banyak lagi. Ya, dan banyak lagi. Kita bisa lihat apa saja yang dilakukan Paulus setelah bertobat dan apa saja yang bisa dilakukan Paulus sebelum bertobat. Yaitu sebelum bertobat, Paulus itu seorang jahat. Dia menganiaya pengikut Kristus dan dia tidak bermujizat. Ya kan? Dia tidak bermujizat pada saat belum bertobat nih. Nah, setelah bertobat dia sudah bisa berbuat mujizat. Nah, mujizatnya apa saja? Yaitu di Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 12, yaitu sapu tangannya dia, bahkan kain bekas pakainya dia itu bisa menyembuhkan orang, bahkan berbagai penyakit seperti itu. Nah, di 2 Korintus 12 ayat 12 itu Paulus juga membuat banyak mujizat di sana. Ya, kita lihat di Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10 itu orang lumpuh disembuhkan. Ya, bahkan di Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18 itu roh jahat dilepaskan. Ya, roh jahat, orang yang kerasukan itu dibebaskan. Mohon izin Bang Rames, kita langsung ke pokok pertanyaan Abang aja. Apa yang mau Abang pertanyakan kepada Abang Suma, silakan Bang. Iya, saya selesaikan dulu. Terus di Kisah Para Rasul 16 ayat 26, di Kisah Para Rasul juga itu tentang penyihir ya, yang bahkan Paulus dengan perkataannya penyihir itu bisa buta. Nah, itu kelebihannya. Apakah Tuhan ini tidak tahu bahwa seorang yang palsu bisa dikasih begitu banyak hal-hal yang luar biasa seperti itu?
Nah, saya tadi bertanya kepada Bang Suma, seharusnya Bang Suma menjawab saya dong. Ya kan? Seharusnya Bang Suma tunjukkan kepada saya datanya bahwa adakah yang sudah terangkat ke surga atau ke langit lah dan jasadnya tidak ada di bumi. Itu terhitung dari yang bawa wahyu. Karena tadi saya sudah bilang bahwa yang bawa wahyu yaitu Yahudi. Yahudi saya sudah akui. Karena apa? Yahudi kebenarannya salah satunya tokoh utama yaitu Nabi Elia, Nabi besar Elia sudah terangkat ke surga. Itu pertanyaan saya sangat sederhana. Bahkan di perjanjian baru itu tokoh utamanya adalah yang kita kenal, Tuhan Yesus Kristus, dan dia sudah terangkat ke surga. Jasadnya juga tidak ada di bumi. Dua-dua jasad tidak ada dan disaksikan. Nah, saya minta saudara saya ini tunjukkan kepada saya mulai dari yang bawa wahyu di Bapak Imani sampai ke zaman sahabat-sahabat dan seterusnya. Adakah yang sudah terangkat ke surga atau ke langit dan jasadnya tidak ada di bumi? Kalau ada, datanya di mana? Itu yang saya minta. Terima kasih. Oke, itu pertanyaannya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yang terangkat ke langit itu Nabi Isa alaihi salam, Nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Itu tanpa melalui kematian, lengkap jasad terangkat ke langit. Udah ya. Nah, kemudian ketika Anda menceritakan tentang mujizat-mujizat Paulus, justru menggenapi nubuatan. Matius 24 nomor 24, Kristus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan banyak melakukan mukjizat. Sekiranya dengan mukjizat itu dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ingat saudara, ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Allah itu tidak tahu? Bagaimana mungkin penyesat seperti dia ini kemudian diberikan kekuatan mujizat seperti itu? Ingat, jangankan Paulus, Yesus aja berapa kali kemudian ya dicoba dan diperlihatkan keluarbiasaan iblis kepadanya. Yesus dibawa ke gunung yang paling tinggi. Apakah itu bukan satu mujizat? Mujizat dalam arti kata hal yang luar biasa. Dibawa kemudian di padang gurun, dibawa kemudian di atas bumbungan bait suci. Bahkan dikatakan iblis kepada Yesus, "Hei Yesus, kalau kau menyembahku, aku akan memberikan segala kemegahan dan kemuliaan dunia. Kuasa dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berhak dan berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Itu kata iblis. Jadi kalau Yesus mengatakan, bukankah kami bermukjizat dengan memakai namamu? Artinya orang-orang yang diusir Yesus yang bermukjizat ini, itu adalah bermukjizat melakukan sesuatu yang luar biasa karena iblis bersamanya. Iblis itu jago, Bung. Yesus yang Anda tuhankan aja diobok-obok sama dia. Iblis mengatakan apa di dalam Lukas 4, Matius 4? Kalau kau menyembahku, kalau kau tunduk kepadaku, kalau kau serahkan dirimu kepadaku, maka segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu. Ayo. Iblis akan mempersenjatai utusannya ke bumi, di mana utusannya itu dipakai untuk mengajak orang menyembah kepada si Isis. Jadi kamu jangan heran ketika Paulus kemudian banyak bermukjizat, itu justru menggenapi nubuatan si nabi palsu. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, maaf, di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus itu nabi. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Kenapa di situ disebut nabi oleh kitab saudara, oleh Lukas dalam catatannya Kisah Para Rasul? Ingat saudara, Lukas itu adalah asisten pribadinya Paulus. Di mana itu tertulis? Ya di kitab Anda sendiri. Apa yang diterangkan kemudian di sana? Dia mengatakan bahwasanya Lukas ini adalah orang yang paling dekat, dan Lukas sendiri yang diminta oleh Paulus untuk kemudian mencari dan menemukan Markus. Di dalam 2 Timotius 4 nomor 11, apa kata Paulus? Hanya Lukas yang tinggal dengan aku.
Jemputlah Markus dan bawalah dia ke sini karena Markus itu pelayanannya penting bagiku. Jadi ada dua asisten Paulus itu yang mensuplai kemudian buku ke Kristen. Yang pertama Lukas mensuplai buku Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Yang pertama asisten kedua bernama Markus yang mensuplai buku Markus kepada kalian. Agar dipahami. Jadi Paulus mengatakan hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus. Nah, jemput Markus supaya Lukas dan Markus menjadi asisten untuk mencatat apa-apa saja yang penting untuk kerasulan dan kenabian Paulus. Ini penting untuk Anda pahami. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika Anda bangga dengan mukjizat-mukjizat Paulus, justru itu terima kasih telah menggenapi nabi palsu yang datang lengkap dengan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Saya kira begitu, silakan. Oke, terima kasih Bang Suma, luar biasa ya jawabannya. Oke, terima kasih. Saya minta tadi, mungkin karena Bang Suma kurang dengar atau bagaimana, atau mungkin karena terlalu banyak sehingga Bang Suma lupa apa kalimat saya, tapi saya ulangi lagi. Saya kan tadi minta mulai dari yang membawa wahyu, tapi Bang Suma membawakan saya yaitu buktinya Isa. Nah, saya ingin tahu nih, antara Isa dengan yang membawa wahyu ini apakah sejaman, lebih dahulu atau sejaman atau bagaimana? Itu perlu saya tahu. Atau mungkin setelah yang membawa wahyu ada baru Isa muncul atau bagaimana? Itu yang perlu saya tahu. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, saudara mengatakan bahwa Rasul Paulus itu sudah menggenapi nubuatan bahwa akan datang penyesat-penyesat yang memakai nama Yesus seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi saudara tidak bisa membuktikan hal itu secara clear ya, biar kita tahu semua. Nah, di satu sisi saudara harus tahu bahwa semua rasul dari ke-12 rasul itu mengakui kerasulan Paulus. Ya. Nah, di suatu sisi saudara memakai perkataan Lukas untuk menjadi satu landasan kokoh untuk saudara membenarkan argumen saudara bahwa membuktikan bahwa Paulus ini adalah rasul palsu. Tapi di suatu sisi yang saya sampaikan itu perkataan Lukas juga dan saudara tidak mengakui hal itu. Itu bagaimana saudara? Oke. Ini komitmennya bagaimana? Itu yang perlu saya tahu. Nah, itu saudara tolong clearkan dulu. Terima kasih. Oke, baik. Orang-orang Yahudi pada saat kemudian menolak Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi itu melakukan makar, melakukan tipu muslihat, melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itulah kemudian Allah menghukum mereka. Hukuman yang Allah berikan kemudian ketika dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka hendak menipu, tetapi Allah balas tipuan mereka. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Kenapa kemudian kami tidak menolak kitab saudara dan kami tidak menerima kitab saudara? Kami berada di tengah. Menolak tidak, nerima tidak. Kenapa? Karena kami paham Al-Quran menceritakan itu. Bahwasanya orang-orang Bani Israel ahli kitab itu memutarbalikkan lidah mereka di dalam menyampaikan sebuah narasi tentang Tuhan. Al-Quran surah Al-Ma'idah pun Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun ke atas muka bumi, diutus oleh Allah untuk menjelaskan isi kitab yang sebagian disembunyikan, sebagian tidak disembunyikan. Makanya kami diminta oleh agama kami, oleh Rasulullah, jangan menolak ajaran mereka, jangan menolak kitab mereka, dan jangan pula kau terima. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada pemberitaan tentang hal-hal yang dulu. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, Rasul kami telah datang kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Kami menggunakan data yang Anda gunakan karena Al-Quran saya mengatakan kitab itu telah disembunyikan.
Dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Kalau kitabnya disembunyikan dan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus adalah penyelidik atau peneliti daripada berita peristiwa yang terjadi pada masa itu, berarti informasi dari kitab yang disembunyikan itu mau tidak mau baunya, aromanya masih ada di dalam Bible. Karena dituliskan oleh wartawan hasil penyelidikan. Berarti apa yang disembunyikan oleh mereka ahli kitab yang kemudian diterangkan oleh Al-Quranul Karim oleh Nabi saya, pasti ada setidaknya kesamaan. Karena Al-Quran mengatakan itu, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, Nabiku Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Nah, berarti ada kesamaan dari yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan kitab yang disembunyikan, ada kesamaan. Sedangkan kitab saudara bukanlah kitab yang disembunyikan itu, melainkan kitab yang menorehkan tentang kesaksian orang yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi Isa, atau yang kalian katakan Yesus, terhadap Bani Israel, dan terhadap kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan itu ada kesamaan poin. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian tadi Anda berbicara, apakah Nabi Isa itu sama dengan yang menerima wahyu? Nabi Muhammad memerintahkan kepada kami beriman kepada nabi-nabi. Tidak sempurna iman kami kalau kami tidak beriman. Kami beriman kepada Nabi Isa alaihissalam yang kalian sebut Yesus. Di dalam Al-Quran dikatakan barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah mengangkat Nabi Isa, Nabi kami. Anda kan bertanya siapa yang diangkat? Nabi Muhammad mengatakan Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat. Lalu jauh daripada itu Al-Quran mengatakan apa? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ali Imran ayat 69. Jangan kau mengira bahwa orang yang wafat, orang yang gugur di dalam jalan Allah itu mati. Tidak. Mereka hidup. Mereka memperoleh rezeki di sisi Tuhannya. Tuh, kata Al-Quran saya. Berarti orang yang berjuang, orang yang mati dalam perang, orang yang kemudian berbakti kepada suami, berbakti kepada istri, berbakti kepada keluarganya, jihad mereka dalam pandangan Islam, mati mereka dalam jihadnya, mereka itu tidak mati, mereka tetap hidup. Berarti boleh saya katakan seluruh umat Islam yang sudah meninggal dunia itu masih hidup. Al-Quran yang mengatakan itu, surah Ali Imran ayat 169. Nah, sekarang saya ingin tahu dari saudara, karena ini berbicara mengenai keselamatan. Ada nggak jaminan keselamatan dari Yesus kepada orang yang hidup di luar Yahudi? Karena Yesus hanya mengatakan begini di dalam Yohanes 10:27. Aku mengenal muridku, mereka mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Orang Kristen ini apa satu sama dengan Yesus pernah mendengarkan suara Yesus? Perasaan Kristen ini muncul nanti dipatikan di abad keempat, Yesus mati di abad pertama di tahun 33. Adakah Kristen mendengarkan suara Yesus? Kurasa nggak ada. Jadi yang mendengarkan suara Yesus itu adalah murid-muridnya, Bani Israel saja yang hidup sesama dengannya. Lalu yang mendengarkan langsung kupingnya dengan mulutnya Yesus, inilah yang diutus kemudian kepada non-Yahudi yang sesat. Yaitu pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Aku mengenal pengikutku, pengikutku itu adalah mereka yang mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aliteng tidak ada hidup di abad pertama. Aliteng pengikut Paulus itu ada di Antioquia, ada di Turki, bukan di Yerusalem bersama dengan Yesus. Sekira begitu, saudara, silakan nanti adinda saya yang lain bisa nanggapin. Saya izin ibadah sejenak. Silakan.